Masih ada 5 detik Raja Serigala pasti datang. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Raja Serigala. 5 tahun berlalu naga tersembunyi muncul dari jurang. Saya pasti akan mengungkap kebenaran di balik kematian kakak ketiga untuk membela keadilan pasukan serigala. Raja Serigala Perkasa Panglima. Mendengar kedatanganmu ke Jiangcheng. Para raja bisnis sudah siap menunggu pemeriksaanmu. Kakak ketiga tewas tragis, saya akan menghibur janda-jandanya. Suruh mereka semua pergi. Ya pasukan serigala. Hormat. Seluruh pasukan serigala mengantar kepergian Raja Serigala. Seluruh pasukan serigala mengantar kepergian Raja Serigala. Tidak tahu pendapat Leng Zong. Kontraknya tidak perlu buru-buru. Leng Zong jangan begitu. Kamu juga tahu. Saya sudah lama menyukaimu. Leng Zong, saya sudah menikah. Suamimu sudah hilang bertahun-tahun. Sampai sekarang tidak tahu hidup atau mati. Bagaimana kalau bersenang-senang dengan saya? Kamu ngapain? Lepaskan saya. Anjing liar dari mana? Ingat-ingat baik-baik. Kalian tunggu saja. Kakak ipar. Kamu siapa? Kakak ipar, maaf. Ini kakak ketiga. Tidak mungkin. Kakak ketiga bilang akan pulang dengan selamat. Kakak ipar. Tidak. Kakak ipar. Saya akan merawatmu menggantikan kakak ketiga. Ah, Anak muda saya sudah lama menunggumu di bawah perusahaan ini. Lambat-lambat ngapain oh? Jangan-jangan. Kamu lihat linya itu cantik. Tidak tahan lagi. Panglima bawahan mohon izin membunuh anjing. Kamu bilang siapa anjing? Saya Pa Yang Dipanggil Aichela. Sudah hampir mati masih saja bicara besar. Serang sampai mati. Jangan kak, aku terlalu gegabah. Berhenti. Departemen Keamanan Kota Jiangcheng di siang bolong berani berkelahi di wilayah kekuasaanku. Aduh wahai teman. Lihat dia sudah memukul kami. Sampai seperti apa? Semuanya perbuatan mereka. Kamu harus membela aku. Hari ini kamu sial bertemu denganku. Kamu mau pergi sendiri atau aku yang bawa kamu pergi? Berani sekali Raja Serigala yang terhormat. Tidak tahu apa yang akan dipikirkan Direktur Sang. Bawahan dia membalikkan fakta. Apa yang akan dia pikirkan? Berani menggunakan Direktur Zhang untuk menekanku. Kamu memukul orang masih merasa benar. Kamu ikut aku ke kantor. Baik. Yu Feng ya. Jelaskan kenapa terlibat perkelahian. Detektif Lin, aku yang jadi korban. Korban tidak punya kemampuan seperti kamu. Aku sudah cek arsip kamu. 5 tahun terakhir tidak ada data. Jelaskan. Ini privasi saya. Privasi menurutku. Terlibat organisasi ilegal di luar negeri. Apa tujuan kamu kembali ke negara ini? Ternyata Departemen Keamanan Kota Jiangcheng menangani kasus tidak hanya membalikan fakta, tapi juga hanya berdasarkan dugaan. Kamu cari masalah. Linyunan, kamu mau apa? Direktur. Sehari-hari hanya membuat masalah. Tuan Serigala. Sungguh maaf telah mengganggu Anda. Terlalu berat, Direktur Zhang. Direktur, kenapa kamu minta maaf padanya? Diam. Saya. Apakah rekaman CCTV sudah diperiksa? Ada saksi mata. Kamu lihat sendiri. Saya. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu berani menangkap orang sembarangan minta maaf. Maaf. Bicara lebih keras. Maaf. Tuan, saya akan mengantar Anda keluar. Yu Feng ini saya harus menyelidikinya. Komandan istri mengundang Anda untuk makan malam bersama.
Katanya untuk menyambut Anda. Yu Feng. Gelas ini saya persembahkan untuk Anda. Terima kasih telah membawa kakak ketiga kembali. Istri, jangan bicara seperti itu. Kakak hanya menyelamatkan saya. Ini anak kakak ketiga. Ruo cepat panggil paman. Paman, Ya, Ruo cepat tuangkan anggur untuk paman. saya sendiri yang akan melakukannya. Ruo. Minggir. Kalian berani memasukkan saya, kalian hebat ya. Bukan begitu, saya sengaja mencari. Juara seni bela diri nasional akan menemani kalian bertarung, jangan sampai nanti. Ibu sendiri tidak mengenali, jangan salahkan saya kalau terlalu keras. Ya, Bawa Ruo ke rumah sakit. Komandan. Ini perintah. Kamu berani menyentuh saya. Saya adalah putra tertua keluarga Leng. Hari ini saya ada urusan, sementara saya lepaskan kamu. Kalau ada lagi lain kali, jangan bilang kamu adalah pewaris keluarga Leng. Seluruh keluarga Leng akan saya hancurkan. Halo, Dokter tidak mau mengobati Ruo. apa? Apa yang terjadi? Sudah dibawa ke ruang gawat darurat, tapi dokter mengeluarkannya lagi. Keluarga Leng sudah mengeluarkan perintah keras. Malam ini tidak ada yang boleh menyelamatkannya. Kita ganti rumah sakit. Ya, kalian lari, sampai kaki patah pun tidak ada gunanya. Malam ini tidak ada satu rumah sakit pun yang akan menerimanya. Seperti semut kecilnya keluarga Leng, kamu begitu takut. Kalian tidak takut dengan akibatnya jika melawan saya. Keluarga Leng adalah produsen peralatan medis terbesar. Kamu siapa? Telepon komandan, suruh mereka mengirim dokter. Ya. Rumah sakit pusat adalah rumah sakit utama di bawah komando pimpinan tertinggi. Jangan asal ngomong. Lihat dulu kemampuanmu sendiri. Masih mau hubungi rumah sakit pusat? Pak, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobati. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah departemen saya tanpa izin saya. Tidak ada yang boleh berobat di sini. Berani-beraninya memukul saya, apa yang ribut-ribut di sini? Dr. Lee, kenapa Anda datang? Kami sangat membutuhkan ruang operasi sekarang. Tolong Bapak Direktur memaklumi, cepat siapkan. Tunggu dulu, sebagai dokter harus punya hati nurani. Dia tidak layak menjadi seorang dokter. Saya tidak percaya dia menyiapkan ruang operasi. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bawa orang untuk buat keributan, masih bilang saya tidak layak. Kamu tidak mau menolong orang yang sedang sekarat. Tidak pantas berada di rumah sakit kami, dan tidak akan pernah ada rumah sakit manapun yang mau menerimamu. Dir, saya salah, maafkan saya, Dir. Dr. Lee, silakan ikut saya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Racunan, tapi dosisnya tidak besar. Racun tidak menyerang organ dalam, sekarang sudah baik-baik saja. Silakan lihat. Ruo. Racun yang ada di tubuh Ruo adalah racun Huang Kuan yang langka. Apa racun Huang Kuan? Benar, saat melakukan otopsi pada kakak ketiga dulu, juga menemukan racun ini. Tidak menyangka setelah sekian lama, racun ini muncul lagi. Bawa anak dari keluarga Leng itu ke sini. Baik. Saya sudah tidak pernah mengganggu kalian lagi. Kenapa kalian cari saya lagi? Bagaimana kamu tahu Ruo akan keracunan? Dan sudah memberitahu rumah sakit sebelumnya. Siapa yang keracunan, siapa Ruo? Saya paling benci orang yang tidak mau menerima kebaikan. Saya bilang. Saya bukan manusia, saya tidak berhasil mendapatkan kecantikan Linya. Lalu meracuni anaknya, tidak membiarkan rumah sakit mengobati. Hanya ingin membuat Linya meminta bantuan saya. Tapi sumpah, dosis yang Ruo terima sangat sedikit. Sama sekali tidak mematikan. Saya melakukan ini hanya ingin Linya setuju untuk bersama saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Jadikan dia wanita paling bahagia di dunia. Siapa yang menyuruhmu mengatakan ini? Lalu apa yang harus dikatakan? Dari mana Huang Kuan Gu itu berasal? Di jalanan ada aturan jalanan. Katakan. Jika keluarga Leng memanfaatkan jabatan mereka untuk sengaja meracuni orang lain, jika hal ini diketahui oleh Departemen Keamanan, pengadilan juga punya aturan pengadilan. Aku bilang Long Xiang Kuan Guan. Ayo temui mereka, lihat siapa sebenarnya mereka. Buta ya. Papan sebesar itu tidak kelihatan. Sekarang tidak buka, panggil pemimpin kalian. Keluarkan dia. Master Liu, kami bukan sembarang orang bisa bertemu. Nak, siapa kau ini?
Ada siapa lagi? Kenapa ada yang mati lagi? Master Liu ya sudah lama mendengar. Xiao Si siapkan teh datang. Kami bukan datang untuk minum teh. Katanya di sini Master Liu punya. Huang Kuan Gu. Ah, kau bercanda. Tempat kami ini adalah tempat tinju yang resmi. Mana mungkin punya barang seperti itu? Tempat tinju yang resmi. Lalu bagaimana Master Liu tahu apa itu Huang Kuan Gu? Apa itu? Aku tidak tahu. Namanya saja sudah tidak baik. Jangan banyak bicara. Kalau tidak mau mati cepat keluarkan. Kau ini sudah salah tuduh. Berani berbuat onar di wilayahku, cari mati. Sakit. Sekarang bisa bicara. Huang Kuan Gu ini. Dari mana asalnya? Mohon ampun. Kalau tidak bilang aku tidak akan sebaik ini lagi. Aku bilang. Setiap orang yang bertransaksi denganku berbeda. Cara dan tempat transaksi selalu acak. Aku juga tidak tahu siapa pembeli di balik ini. Aku bohong, aku kena petir. Jujur. Berhenti. Kenapa kamu lagi? Ada yang melaporkan kalian berkelahi di sini. Ayo pergi. Apa kalian tidak takut pada kami dari kantor keamanan? Kalian meremehkan kami begitu saja. Lepaskan aku. Zhang Lori. Masih bilang kalian tidak ada hubungan dengan organisasi asing. Kenapa setiap kali ada kerusuhan kalian selalu ada di sana? Li Yunan. Apa yang aku katakan hari itu, apakah kamu lupa? Ini bukan orang yang kita cari. Bisakah kalian tidak salah tangkap setiap kali? Tapi mereka memang berkelahi beramai-ramai. Apa kamu mengerti apa itu berkelahi beramai-ramai? Orang ini, Liu Sanpao, terlibat dalam penyelundupan Huang Kuan Gu Yufeng. Menyingkirkan ancaman bagi masyarakat segera setelah dia menangkap Liu Sanpao. Dia akan memberitahu kantor keamanan untuk menjemputnya. Mana mungkin? Pikirkan baik-baik. Berapa kali aku sudah mengatakannya, kalian tetap tidak mendengarkan. Coba tertawa sekali lagi. Li Yunan, jika kamu tidak mendengarkan kata-kataku, maka untuk sementara waktu hentikan tugas dan refleksikan dirimu. Jangan ikut campur dalam penyelidikan kasus apapun, sama sekali tidak boleh. Tuan Serigala jangan khawatir, biar Liu Sanpao jatuh ke tangan saya. Saya pasti akan mencari cara untuk membuka mulutnya, dan menyelidiki Huang Kuan Gu sampai semuanya terungkap. Pergilah. Baik, ayo pergi. Seorang gadis cantik sendirian. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Kakak akan menemanimu. Pergi sana. Masih berani juga kebetulan. Kakak suka yang pedas juga. Berani memukulku, tahu siapa aku tidak. Memberi wajah tapi tidak mau. Siapa yang menendangku? Yufeng, kenapa kamu bikin masalah lagi di sini? Kamu mabuk. Bocah, aku memperingatkanmu. Gadis itu milikku. Apa sudah dapat izin dariku? Hei bocah. Di depanku kamu masih berani bertindak sembarangan. Segera minta maaf kepada Nona Lin. Minta maaf? Tahu siapa aku tidak? Apapun itu aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini meskipun kamu adalah dewa sekalipun, harus minta maaf sama gue. Haha, begitu peduli ya, bagus. Gue main dulu baru balikin ke kamu. Tampaknya pukulan ini belum mengajarkan kamu jadi orang. Gue masih bisa ngurusin kamu, kenapa pada diam aja? Masuk sini lu. Ya gue yang urus. Biarkan mereka lihat kemampuan gue. Ya gue bisa. Gue akan kalahkan mereka semua. Sampah. Hari ini gue akan kasih tahu kamu akibatnya ngejailin gue. Hati-hati.
Ini akibatnya ngejailin gue. Tunggu, ini kan bar terbaik gue. 1 gelas aja. Gaji setahun kamu gak bakal cukup beli, sekarang kamu bikin bar gue. Jadi kayak gini masih mau kabur aja. Kayaknya gak semudah itu ya. Kamu mau gimana? Gimana ya, tentu aja bayar ganti rugi. 1 juta gak boleh kurang, kalau enggak gue telepon polisi. Ya telepon aja. Kamu. Baik, kamu tunggu aja. Kepala Zhang, akhirnya kamu datang. Anak itu bukan cuma bikin masalah di sini, masih mau ngemplang. Lihat ini kerugian gue hari ini. Harus dia bayar sampai habis. Permintaan bos sudah dengarkan. Yang harus gue bayar gue gak akan kurangin. Lihat deh sikap dia. Di bawah manajemen kepolisian kota Jiangcheng, belum ada yang berani ngemplang. Kalau begitu gue mau tanya Kepala Zhang. Di depan mata kamu menggoda perempuan. Memeras memalak. Itu diperbolehkan ya? Raja Serigala, jelas-jelas kamu yang bikin masalah di bar gue. Masih mau balik tuduh siapa yang memalak? Siapa yang menggoda perempuan, kamu jelaskan satu persatu. Diam, Kepala Zhang. 1 gelas aja harganya lebih dari 10.000. Gelas kamu ini terbuat dari emas ya? Ini bukan memalak, ini apa? Di mana rekaman CCTV bar ini? Ini jelas-jelas banyak orang yang berkerumun dan membuat keributan di sini. Kamu malah balik menuduh. Kalau kamu buta tidak bisa melihat, ikut aku ke kantor keamanan. Kamu melanggar peraturan Biro Harga. Menentukan harga sembarangan, segera tutup dan perbaiki. Terima hukuman, bawa pergi. Pergi. Semuanya sudah selesai, Wolf King. Setelah dia bangun, kembalikan jabatannya. Ya. Aduh, sakit. Kamu sudah bangun, aku sedang mengobati kamu. Sakit. Tidur lagi dulu. Yu Feng. Kamu ini. Kenapa setiap kali aku bertemu kamu, aku selalu sial? Kamu juga membuat aku kehilangan pekerjaan. Pertama, setiap kali berkelahi bukan aku yang memulai. Kedua, kamu juga tidak kehilangan pekerjaan. Kamu bilang apa? Hei hei. Lin Yunan bangun. Bodoh ini masih mabuk. Yu Feng, kenapa kamu di sini? Detektif Lin. Jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa. Kamu. Aduh, sakit sekali. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa aku sakit begini? Detektif Lin sangat ingin sesuatu terjadi antara kita ya. Ah, brengsek. Pengingat persahabatan, kalau kamu tidak segera keluar, kamu akan terlambat kerja. Kerja. Kalau tidak ingin hari pertama kembali bekerja, langsung dihukum. Kembali bekerja, kamu bilang aku kembali bekerja. Kamu yang membantu aku kembali bekerja. Ah, terima kasih ya. Tapi ini urusan lain, aku pasti akan menyelidiki latar belakang kamu. Ah, aku pergi dulu. Muda Meng sudah menemukan orang itu, namanya Yu Feng. Baru-baru ini muncul di Jiangcheng, katanya tidak lama lalu. Masih bertengkar hebat dengan Leng Chen. Dia bawa gue ke kantor polisi. Kantor polisi. Aib besar, aib besar. Sekarang semua orang kaya pada ngetawain gue. Lo bilang, cuma segitu yang lo dapat. Meng Shao, ampun, gue juga denger Yu Feng punya kakak ipar. Sama Leng Shao ribut juga karena kakak ipar ini. Kakak ipar. Hahaha, kakak ipar baik. Gue suka banget sama kakak ipar. Cepetan turun, gue mau ketemu Leng Chen. Cepetan. Mama Ruo-Ruo udah balik. Ruo-Ruo. Ah.
Baju yang gue pilih memang bagus. Ngapain sok suci? Kapan-kapan juga tidur sama gue. Udah tidur sama gue. Ngapain susah-susah? Ah. Lo berani nabrak gue. Kayaknya lo nggak mau tahu anak lo di mana. Nah gitu dong. Komandan, kakak ipar sama Ruo-Ruo hilang. Apa? Suruh polisi cek semua kamera di kota. Cari. Udah dicek kakak ipar terakhir ketemu. Sama Leng Chen. Bilang. Di Hotel Kristal. Ngapain masih diam jalan? Jangan deket-deket, lo mau apa? Gue kasih lo 3 detik. Bilang Ruo-Ruo di mana? Kakak gue itu mengeru. 2. Lo lepasin gue pergi. 3. Lo nggak ada kesempatan lagi. Hancurin dia. Siap. Jalan. Lo bakal nyesel. Linya cuma awal. Meng Dashao. Bikin kalian semua sengsara. Halo. Raja Serigala. Lin Yunan sudah pergi kerja belum? Belum. Kamu punya waktu 10 menit untuk mencari tahu keberadaannya. Ya Panglima, selesai. Jaga baik-baik kakak ipar. Keberadaan Ruo-Ruo diserahkan padamu. Ya. Lepaskan aku. Bro, hari ini kita akan bersenang-senang. Nona Lin tidak suka kasar. Saya lihat siapa yang berani maju selangkah lagi coba. Aduh, Nona Lin. Masih sama seperti pertama kali bertemu. Sangat garang. Jangan sentuh aku. Saya adalah detektif dari Departemen Keamanan Kota Jiangcheng. Detektif ya. Saya sangat takut, kalian takut tidak? Kami juga sangat takut. Hahaha, tapi justru ini yang seru, bukan? Lepaskan aku, tolong. Detektif Lin, jangan salahkan saya tidak mengingatkanmu. Teman-teman saya tidak tahu batas. Sebentar lagi kamu harus banyak menanggung ya. Kenapa? Yu Feng telah menyinggungku, kamu adalah kambing hitam. Sesederhana itu. Lepaskan aku. Jamuan baik-baik. Lepaskan aku. Kenapa mati lampu? Sial. Yu Feng, bagaimana kamu tahu aku di sini? Bodoh, jangan menangis. Mana orangnya, kemana perginya? Jangan takut, tunggu di sini dengan baik. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Mau apa? Tentu saja menghajar kamu. Kamu seharusnya bersyukur hari ini saya tidak membunuhmu. Kamu tidak malu. Di depan orang tak dikenal. Kamu berkali-kali kalah. Dan berakhir seperti hantu ini. Muka keluarga Meng sudah kamu buat malu. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan keluarga Meng padamu? Ayah.
Kalau masalah ini tidak kau selesaikan, keluar nanti. Jangan bilang kau anak keluarga Meng. Harta keluarga Meng nggak ada hubungannya sama kamu ayah. Yu Feng, aku pasti akan menghancurkan tangan dan kakimu. Senci demi senci. Aku mau kamu merasakan. Rasanya kaki patah. Yunan sudah baik kan? Kenapa lihat aku kayak gitu bengong? Waktu itu kamu cium aku maksudnya apa? Ya jelas suka sama kamu. Kalau kamu nggak bilang aku mana tahu. Ya jelas suka sama kamu. Lin Yunan, kamu ini benar-benar nggak karuan. Kalau bukan karena dokter utamanya teman lama aku nggak bakal tahu kalau kamu sudah pulang. Nggak heran setengah tahun nggak ketemu. Rupanya kamu sembunyi di kantor keamanan. Anda siapa? Ayah, Jangan panggil aku ayah, aku nggak punya anak seperti kamu. Paman apa kabar? Dokter bilang apa? aku nggak apa-apa. Sebentar lagi bisa pulang. Han Liu juga tahu kamu sudah pulang. Dia sudah siapkan acara sambutan. Lu sempatin datang. Ayah, kamu tahu aku nggak suka Han Liu. Aku nggak mau pergi. Kamu berani melawan? Paman luka Yunan belum sembuh. Dia alasan kamu nggak mau nikah. Nikah? Ayah, jangan terus-terusan maksa aku. Aku nggak suka Han Liu, nggak ada hubungannya sama orang lain. Kamu pikir keluarga Han itu nggak bisa apa-apa? Kamu pikir semua tindakan kecilmu Han Liu nggak tahu? Ayah, kamu takut sama keluarga Han? Kamu ini sudah gila. Nanti kalau kamu kesal jangan cari aku. Kenapa buru-buru pulang? Ayahku sudah tahu aku di mana. Kayaknya Han Liu juga bakal segera datang. Kita harus cepat pergi. Han Liu adalah milikmu. Hati-hati. Kalian siapa? Silakan Nona Lin ikut kami. Aku tidak tahu kalian siapa, kenapa harus ikut kalian. Pergi bersembunyi dengan baik. Kalau Nona Lin tidak ikut kami hari ini, kedepannya mungkin tidak akan semudah ini. Kalian keluarga Han. Berhenti. Jangan kejar. Aku meremehkan Han Liu. Dia ternyata menggunakan trik kotor. Keselamatanmu yang paling penting. Orang-orang itu biar aku yang selidiki. Han Liu ini orangnya tidak bisa ditebak. Dia kali ini bisa membunuhmu. Mungkin lain kali dia akan melakukan hal lain. Karena dia sudah tahu keberadaanku. Maka dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Ini cuma pesta penyambutan, aku akan pergi. Aku temani kamu. Kenapa dia memilih tempat seperti ini untuk pesta penyambutan? Han Liu tidak tahu dia sedang merencanakan apa. Kenapa baru datang? Kalian sudah sampai. Mengetahui kamu kembali, Han Dashao sengaja menyuruh kami menyambutmu dengan hangat, sangat perhatian. Lin Yunan, kamu kan tunangan Han Dashao, kenapa bersama orang yang tidak jelas seperti ini? Nilai kamu dari kecil sudah mengikuti. Han Liu dari belakang itu sudah biasa. Kamu bukan wali dia lagi pula. Aku belum menikah dengan Han Liu, aku bawa siapa? Itu kebebasanku, Han Liu tidak bisa mengatur. Apalagi dengan kamu kan? Baik. Aku sarankan kamu sebaiknya meningkatkan seleramu. Untuk orang seperti ini. Menolak Han Dashao. Jaga mulutmu. Ayo, sudah lama tidak bertemu. Mari kita minum bersama. Bagus ini, Lafite tahun 82. Orang biasa tidak bisa mencicipinya. Lin Yunan, sudah lama tidak bertemu. Sebaiknya kamu bersulang untuk semua orang. Yunan baru keluar dari rumah sakit. Aku yang akan minum untuknya. Siapa kamu kok berani minum untuknya? Tahu nggak segelas ini harganya berapa kamu pantas? Lila Yunan, dia lagi nggak enak badan, nggak bisa minum. Nggak ngerti bahasa manusia ya. Aku mau Lin Yunan yang minum. Halo Payu. Kamu. Sebagai permintaan maaf ini dari kami. Khusus kami simpan Romane Conti untukmu. Romane Conti yang harganya jutaan. Ini jauh lebih mahal dari Lafite. Satu-satunya anggur mewah di seluruh Jiangcheng. Orang ini sebenarnya siapa sih? Siapa tahu anggurmu asli atau palsu? Ali, jangan asal ngomong. Bar ini yang terbaik di Jiangcheng, mana mungkin jual anggur palsu? Harus dicicipi dulu baru tahu. Aku juga pengen kasih kamu cicip. Tapi Romane Conti ini bukan untuk kamu minum. Kamu. Ayo kita pergi. Han Shao ini, salahnya Lin Yunan nggak tahu diri. Belum sempat tunggu kamu datang dia udah pergi. Bodoh apa kamu tukang pukulnya?
Dia bawa orang yang gak jelas aku. Aku juga kan mikirin kamu. Sudah selidiki semuanya. Orang ini namanya Yufeng. Katanya menantu Qilyar Gagao. Adik angkatnya Yushan. Berani teriak-teriak di depan para orang kaya Jiangcheng. Aku akan bikin keluarga Gao sama Yufeng ini hancur oh ya. Hadiahnya udah siapkan pasti bikin Nenek Lin senang. Asal Nenek Lin bilang. Dijamin Lin Yunan gak berani bilang gak. Hei ayah aku. Tapi, Ada apa? nggak ada apa-apa. Hari ini ulang tahun nenek. Gimana kalau kamu ikut aku makan di rumah? Tapi aku nggak siapin hadiah. Nenek biasanya suka apa? Nggak ada yang terlalu spesial sih. Cuma suka ngerasain anggur merah. Sudahlah, kalau anggur ini dibawa pulang, nanti dibilang palsu lagi kan nggak enak. Tenang, aku ada caranya, ayo pergi. Datang, Nenek saya datang untuk memberi selamat ulang tahun. kamu ini masih ingat pulang. Kok baru sekarang datang? Han Shao sudah lama menunggumu. Ini kamu. Sangga tidak masuk akal Yunan. Ini pacarmu. Yunan, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sudah besar masih tidak pakai otak. Hari ini Han Shao di sini, kamu harus jelaskan. Nenek, hari ini ulang tahunmu. Saya sengaja menyiapkan sepasang gyokrui. Semoga kebahagiaanmu seperti Laut Timur dan umurmu tidak tahu nenek suka atau tidak. Suka, Yunan, kamu dan ini menyiapkan apa? Kami sudah siapkan hadiah masih di jalan. Jangan-jangan tidak bawa apa-apa. Sengaja bilang begitu untuk menunda waktu. Lin Yunan, hari ini ulang tahun nenek. Hari penting seperti ini, kamu tidak bawa hadiah. Sungguh keterlaluan menurut saya. Masih salah pilih pria. Kalau pria ini bagus, mana mungkin tidak ada hadiah. Kalian, Zhang Xizang datang. Kenapa Zhang Xizang datang? Keluarga Lin tidak ada hubungan dengan Zhang Xizang. Pasti karena Han Shao. Zhang Xizang pasti mengikutinya. Nenek Lin. Saya dengar nenek suka mencicipi anggur merah. Hari ini, saya bawa sebotol Romane Conti. Sebagai hadiah ulang tahun untuk nenek. Semoga nenek sehat selalu. Panjang umur dan bahagia. Anggur yang sangat mahal. Saya tidak pantas menerimanya. Terima kasih Zhang Xizang. Tidak usah berterima kasih. Saya hanya mewakili Yufeng. Datang untuk memberi selamat. Kalau mau berterima kasihlah padanya. Bisa sampai menyuruh Sang Xizang bawa anggur. Dia siapa sebenarnya? Keluarga Gao, ada kabar apa? Besok di pusat perdagangan. Ada acara peresmian toko. Semua media akan datang. Kudengar pusat perdagangan adalah wilayahmu. Baik bos, aku tahu harus berbuat apa. Setelah memberi selamat dan memberikan hadiah, kami tidak akan mengganggu lagi, ayo pergi. Berhenti, jangan berpura-pura. Kamu tahu kemampuanmu sendiri. Aku sudah menyelidiki dengan jelas. Kamu hanya adik ipar keluarga Gao. Benar-benar berpikir dengan mencari kepala Departemen Keamanan. Memberikan sebotol anggur, kamu merasa hebat sendiri. Ku beritahu, aku ingin menghancurkan keluarga Gao. Seperti mematikan semut. Lin Yunan, setelah besok keluarga Gao runtuh. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar baik padamu. Ayo pergi. Raja Serigala, apakah aku harus membawa orang untuk menghentikannya? Raja Serigala. Persaingan bisnis bukan urusan Departemen Keamanan. Dan dia berani mengatakannya di hadapanmu. Berarti dia tidak takut dengan Departemen Keamananmu. Semua aktivitas bisnis di Jiangcheng dikelola oleh wali kota Jiangcheng. Halo. Aku ingin tahu semua jadwal keluarga Gao besok. Dan, suruh wali kota Jiangcheng siaga setiap saat. Pergi. Yushan ini di keluarga kami. Makan milik kami. Apa hubungannya dengan gunting pita ini? Selamat atas pembukaan toko baru keluarga Gao. Upacara gunting pita dimulai sekarang, tunggu. Apakah toko ini disewakan kepada kalian? Langsung saja gunting pita. Siapa kamu? Siapa aku? Seluruh gedung ini milikku. Kamu pikir siapa aku? Sudah kukatakan, Yushan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak punya muka untuk makan gratis. Halo, semua prosedur penyewaan toko dilakukan olehku. Proses dan prosedur terkait tidak ada yang kulewatkan. Perjanjian sewa masih ada padaku. Apakah ada kesalahan?
Kukatakan ada masalah berarti ada masalah. Dengan siapa Anda menandatangani perjanjian ini? Dengan saya. Kalau bukan dengan saya, perjanjian ini batal. Aku bilang gak boleh sewa, yang gak boleh sewa cepat pergi. Ngapain masih bengong cari cara cepat? Bukan berarti nggak bisa sewa ke kamu. Ada caranya kok. Anda bilang apa aja aku lakuin. Oke. Kalau gitu suruh dia di depan media. Sujud minta maaf ke kakakku Han Liu. Kak, Kenapa pulang ke Jiangcheng nggak langsung ke rumah? Ini kan adiknya Yushan. Dua bersaudara ini mirip banget sih. Kakaknya lemah, adiknya kelihatannya juga lemah. Mala berani-beraninya bikin masalah sama, Tuan Muda Kilyargahan. Sudahlah, sekarang siapa yang bikin masalah ya siapa yang selesaikan. Pasti kamu yang di luar bikin onar. Jadi Li Xiao baru berani mempermalukanmu di depan umum, cepat minta maaf. Minta maaf ngapain masih bengong? Kalian ngomong apa sih, bagaimanapun, juga dia kan adikku. Ini kan bukan adik kandungmu. Kamu pura-pura apa sih? Kak tenang aja, aku nggak akan bikin kamu susah. Sisanya biar aku yang urus. Kamu yang urus. Kamu pakai apa urusnya? Wali kota udah datang belum? Sudah siap. Suruh dia ketemu aku. Baik. Main peran sampai ketagihan ya. Beberapa hari lalu, bisa deket-deketan sama kepala dinas keamanan. Itu udah batas kemampuanmu kan sekarang. Mau panggil wali kota lagi. Kamu nggak kencing dulu. Lihat diri sendiri di kaca, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang berani lancang ini wali kota? Wali kota. Siapa yang berani lancang? Wali kota. Siapa yang berani macam-macam? Di depan mataku. Mengacaukan ketertiban pasar ekonomi. Wali kota bukan aku. Ini cap perusahaan kalian kan? Ini. Sekarang aku punya alasan buat curiga perusahaan kalian. Terlibat persaingan tidak sehat, ikut aku. Kita bisa berunding. Ngapain masih bengong, potong pita lanjut. Saya umumkan upacara gunting pita dimulai sekarang. Tunggu dulu. Apa lagi nih? Toko ini disewa oleh kakak saya. Prosedurnya juga dia yang urus dari depan sampai belakang. Mengapa dia tidak boleh gunting pita? Kamu. Kak, kamu yang pantas gunting pita. Kamu. Saya lihat siapa yang berani ganggu kakak saya lagi. Saya habisi dia. Lilai sudah selesaikan urusannya. Urusan kecil aja, tidak bisa kasih tahu saya kenapa-kenapa. Tenang, Tuan Muda Direktur Utama berpesan khusus pada saya, agar Tuan Muda tidak perlu muncul. Saya perlu kamu ingatkan. Kamu Tuan Muda, atau saya Tuan Muda. Saya tidak muncul. Ada orang yang bisa. Tuan Meng masih terbaring di rumah sakit. Pergi. Bukan sudah saya suruh pergi. Wah, Tuan Meng sedang marah ya. Kamu Tuan Han. Setengah tahun lalu kita pernah ikut rapat bisnis bersama. Tuan Meng ingatan bagus. Tidak ada urusan, tidak datang kamu, juga datang menertawakan saya. Tuan Meng terlalu serius kamu karena Yu Feng. Kaki ini jadi terluka. Dan juga diusir dari keluarga Meng. Tapi saya juga jadi korban Yu Feng. Jadi, kita sekarang satu perahu. Saya mau bantu Tuan Meng. Kamu mau bagaimana? Tuan Meng tahu ini apa? Guci Huangquan. Yu Feng sekarang paling peduli. Adalah kakaknya Yushan. Tuan Meng. Tahu harus bagaimana kan? Kakak ipar kalian pulang dulu saja. Mau makan bersama tidak? Tidak usah repot-repot. Kamu pulang dulu saja, kamu masih marah sama kakak ya? Tidak bisa melindungi kamu. Sudah lama kembali ke Jiangcheng, tapi tidak pulang ke rumah. Kak ngomong apa sih? Nanti kalau ada apa-apa adik yang akan melindungimu. Hari ini memang ada urusan penting, kakak duluan ya. Komandan saya sudah menemukan petunjuk tentang racun Huangquan. Sepertinya ada hubungannya dengan keluarga Han. Apakah buktinya sudah pasti? Petunjuknya sangat tersembunyi. Sepertinya keluarga Han tidak mungkin bisa melakukan ini sendiri. Saya rasa pasti ada kekuatan besar di balik ini. Siapapun dia. Asal berani menyentuh saudara-saudara Wolfgar saya pasti akan membuatnya mati tanpa tempat dikubur. Ya. Saya punya firasat buruk. Jangan-jangan kakak dan kakak ipar Anda. Ayo kita kembali dan lihat. Pasti Xiao Feng yang datang, cepat periksa.
Kalian siapa, tangkap mereka. Kamu siapa? Aku. Aku adalah ayah nerakamu. Jangan salahkan aku. Salahkan adik baikmu. Sial, pukul mereka. Menantu keluarga Gao memang beda. Kulitnya tebal dan kasar. Sungguh tahan pukul. Keluarga Gao tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu pikir aku takut dengan keluarga kecil seperti Gao? Tahu ini apa? Tangkap mereka. Kamu akan segera tahu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh setiap anggota keluarga Gao. Aku akan membuat Yu Feng berlutut di hadapanku sambil menyesal. Dan memintaku untuk mengampuni kalian. Suami kamu bagaimana? Jangan menakutiku. Sungguh cinta yang dalam. Kalian suami istri ya. Maka seharusnya susah senang bersama. Ini untuk kalian, jangan sungkan. Terima kasih. Jangan mendekat. Kakak, Suami kamu bagaimana? Ayo kita ke rumah sakit. Liu Mo cepat telepon. Suruh mereka mengirim Dr. Li dengan helikopter cepat. Ya, Kamu cari mati. Mangru, lepaskan aku. lepaskan, kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Membunuhmu begitu saja. Apakah itu terlalu mudah bagimu? Kamu bilang, jika anak tertua keluarga Meng yang pernah jaya, sisa hidupnya dihabiskan di penjara, apakah itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhmu? Penjara tertinggi. Tolong, aku salah. Lepaskan aku, tolong. Dari hari ini. Di penjara tertinggi, akan ada seseorang bernama Mengru. Liu Mo, Aku akan segera memberitahu Kepala Shang untuk datang dan mengawal. Keluarga Han tidak akan membiarkanmu. Keluarga Meng juga tidak akan membiarkanmu. Dr. Li, bagaimana keadaan kakakku? Dosis racun Huangquan yang diberikan Tuan Yu terlalu besar. Organ-organnya rusak parah. Apakah dia bisa bangun tergantung pada nasibnya. Mengru ini, tidak ada salahnya dikurung di dalam selama 10 hidup. Yu Shuang Yushan sudah mati belum? Paman ketiga baru saja selesai operasi. Bagaimana kamu bisa mengutuknya? Aku mengutuknya karena dia beruntung masih hidup. Dan juga, kamu lebih baik khawatir tentang perusahaan. Presiden bank pertama di kota Jiangcheng, Meng Hai, sudah mengeluarkan perintah. Jika perusahaan tidak bisa melunasi pinjaman dalam 1 bulan, maka akan menghadapi kebangkrutan. Meng Hai, Ya, ayahnya Mengru. Kehilangan Mengru. Dia selalu mengira itu ulah keluarga Gao. Aku memperingatkanmu. Cepat keluarkan anak tetua keluarga Meng. Kemudian minta maaf kepada Presiden Meng. Bagaimana kalau tidak kembali? APA maksudnya? Karena orangnya sudah di penjara tertinggi, bagaimana bisa kembali? Berisik, jangan bergerak. Jika perusahaan tidak bisa diselamatkan, aku akan membunuh kalian. Aku akan menyelamatkan perusahaan. Kamu bilang apa? Kakak saya sudah berkorban banyak untuk perusahaan ini. Perusahaan ini juga setengah miliknya. Jika Meng Hai berani membuat masalah lagi, saya tidak keberatan mengantarnya menemui anaknya. Kamu. Saya tidak memaksa kamu. Tapi kamu malah datang sendiri ke sini. Hari ini jika uang belum masuk, saya akan membuat semua orang di keluarga Gao menjadi pengemis. Nanti kakakmu yang lemah itu akan meminta-minta. Jika dia sampai di depan pintu rumah saya bisa memberinya sedikit makan. Dibandingkan dengan kejahatan Tuan Meng, kamu Direktur Meng, jauh lebih buruk. Kehilangan Mengru ternyata ada hubungannya dengan kamu. Cepat katakan di mana. Jika saya bilang dia ada di dalam, apakah kamu mau ikut menemani dia? Saya akan membunuhmu lancang. Kamu sebagai direktur bank pertama, dan memanfaatkan jabatanmu untuk melakukan transaksi ilegal berkali-kali. Mengganggu pasar saham.
Hanya di kuartal pertama tahun ini staf bankmu telah terlibat dalam beberapa kekerasan dengan warga Jiangcheng. Silakan ikut kami. Tidak mungkin saya difitnah. Sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Ayo, apa kata dokter? Yu Feng cepat lihat. Kak, bagaimana kabarmu? Xiao Feng. Tentang asal-usulmu. Saya ada sesuatu untuk diceritakan. Katakan. Sebenarnya, kamu adalah anak keluarga Ji. Keluarga Ji. Keluarga Ji dari Kyoto. Dulu keluarga Ji difitnah oleh orang jahat. Ayah mendapat amanah berat dari Tuan Ji untuk merawatmu. Setelah Tuan Ji meninggal, selain keluarga Yu, tidak ada yang tahu keberadaanmu. Mengapa kamu tiba-tiba memberitahu saya ini? Awalnya ayah menyuruh saya untuk merawatmu. Tapi kamu juga lihat sendiri. Saya sama sekali tidak mampu merawatmu. Malah sering menjadi bebanmu. Jika kali ini saya tidak bisa bangun, kamu tidak akan pernah tahu identitas aslimu. Ini terlalu kejam bagimu. Sekarang kamu sudah cukup kuat. Saatnya pergi ke tempat yang menjadi milikmu. Saya sudah memberitahu keluarga Ji. Segera akan ada orang yang menjemputmu. Saya lelah. Kalian pergi saja. Jangan sedih, tahu asal-usulmu. Bukan hal yang baik. Saya tidak sedih, hanya saja. Selama Huang Kuan-gu belum ditemukan, saya tidak bisa membersihkan nama teman-teman saya. Baiklah, saya akan membawamu ke suatu tempat. Ayo pergi. Kue mereka enak sekali. Cobalah. Saya tidak terlalu suka makanan manis. Kalau sedang sedih, saya selalu datang ke sini untuk makan kue. Cobalah dong. Bagaimana, enak tidak? Pelayan, tolong bungkus satu kue ini. Maaf Nyonya, saat ini kue ini tidak dijual. Hanya bisa didapatkan melalui tantangan pasangan. Ikut saya. Kalau begitu ajari saya. Saya bilang 1, 2, 3, kamu lepaskan. 2. Yu Feng, kami baru saja selesai mengikuti tantangan pasangan. Lalu, Jadi, Ji memberi hormat pada Pangeran San. kalian dari keluarga Ji di Kyoto? Benar, seluruh keluarga Ji siap siaga. Menunggu kepulangan Pangeran San. Pangeran San, silakan masuk. Xiao Feng. Xiao Feng, akhirnya saya menemukanmu. Anda adalah Pangeran San, ini adalah kakekmu. kakek. Sekarang Pangeran San telah kembali ke keluarga Ji. Selamat Tuan, segera persiapkan. Persiapkan pesta penyambutan cepat. Saya ingin semua orang tahu. Keluarga Ji sudah memiliki penerus ya. Bukan Yu Feng ini? Kamu tidak lihat diri sendiri siapa? Ini adalah pesta keluarga Ji. Apa hakmu datang ke sini keluarga Gao? Hanya menerima satu undangan seperti ini. Bahkan kakakmu yang tidak berguna tidak punya hak datang, bagaimana kamu bisa masuk? Jangan-jangan menjadi pacar wanita kaya. Bersihkan mulutmu. Tebakanku benar, kamu marah. Kamu. Yu Feng, hari ini adalah hari bahagiamu. Jangan pedulikan orang-orang seperti ini. Kamu tahu siapa dirimu sebenarnya? Ini adalah tempat putra mahkota keluarga Ji. Bisakah kamu duduk di sini? Siapa orang ini? Terlalu tidak tahu diri. Berani duduk di tempat putra mahkota keluarga Ji. Nanti ketika Tuan keluar akan membuatnya malu. Dengar, tidak, cepat pergi. Semuanya Yu Feng di depan kalian adalah anak yang hilang dari keluarga Ji. Hari ini putra mahkota keluarga Ji kembali. Mari kita bersama-sama menjadi saksi. Ini tidak mungkin Tuan Gao. Jika berani menyinggung cucu keluarga Ji, mungkin 100 keluarga Gao tidak cukup untuk dihancurkan. Xiao Feng. Kakek. Di sana ada beberapa pemimpin keluarga besar. Aku akan memperkenalkanmu. Kalau begitu aku pergi dulu. Yunan, kenapa kamu di sini? Di mana aku? Tidak ada hubungannya dengan Tuan Han Kan.
Li Yunan, berbicara seperti ini dengan tunanganmu tidak baik. Tunangan apa? Aku sudah berniat untuk membatalkan pertunangan kita. Jika masih memanggilku seperti itu, akan kusobek mulutmu. Kamu mungkin belum tahu. Rantai keuangan keluarga Lin putus. Aimyo, meminjam 50 juta dariku untuk mengatasi kesulitan. Sebagai gantinya, kamu harus menikah denganku. Jadi kamu pasti tidak bisa lari. Li Yunan, sekarang aku baik-baik saja memintamu menikah denganku. Jika kamu masih tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Yu Feng masih menungguku. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Han Xiao. Serang. Li Yunan, aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Acara makan malam Li Xiao batalkan. Bawa pergi. Xiao Feng, hari ini di hadapan semua keluarga besar, aku umumkan asalkan kamu kembali ke Kyoto bersamaku. Semua bisnis keluarga Ji akan kuserahkan sepenuhnya padamu. Keluarga Ji sangat kaya. Berapa nilai semua bisnis ini jika dijumlahkan? Hari ini adalah acara yang sangat penting. Aku usulkan kita semua angkat gelas bersama. Yunan masih di luar, biarkan dia masuk dan duduk menunggu. Aku baru saja mencari di sekitar, tidak menemukan Nona Lin. Nona Lin mungkin tidak suka acara seperti ini. Dia sudah pergi lebih dulu. Yunan pasti ada masalah, carilah dia. Ya Jing di sini. Kerahkan 3.000 pengawal rahasia. Pastikan menemukan Nona Lin. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Kamu segera menjadi istriku, apa yang kamu pikirkan? Aku peringatkan kamu jangan sentuh aku. Yu Feng pasti akan datang menyelamatkanku. Yu Feng, jujur saja di belakangku adalah keluarga Luo Chaide yang terkenal di Kyoto. Kelompok kimia farmasi. Keluarga Gao yang kecil tidak aku pedulikan. Apalagi adik dari menantu sampah ini. Kamu bilang kelompok kimia farmasi. Tidak menyangkakan keluarga Luo Chaide yang besar. Rute penyelundupan laut adalah tanggung jawabku. Laut mengangkut apa? Tentu saja barang haram. Kenapa banyak tanya? Aku. Kamu hanya perlu tahu. Bersamaku akan jauh lebih baik daripada dengan Yu Feng. Lepaskan aku. Orang di dalam dengar. Kalian sudah dikepung. Segera bebaskan Nona Lin. Untungnya aku sudah siap. Yu Feng, kali ini aku akan lihat bagaimana kamu hancur. Tolong para pahlawan, kasihani nyawa kami. Kami tidak tahu siapa yang kami hadapi, kami sudah tahu salah. Kasihani nyawa kami. Mereka terlalu berisik buat mereka diam. Diam. Suara apa itu? Tidak membunuh Yu Feng. Kalian kembali untuk apa? Banyak-banyak orang. Bukan cuma Yu Feng sendiri. Siapa lagi? Han Liu, aku kasih kamu 3 detik. Bawa Nona Lin keluar, kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Masuklah. Ya. Yu Feng. Bagus, kamu habiskan uang untuk bayar banyak figuran. Jangan banyak bicara, lepaskan dia. Lepaskan. Ini istri yang aku habiskan 50 juta untuk mencarinya. Kenapa aku harus melepaskannya? Aku tidak hanya tidak melepaskannya. Aku bahkan akan mempermainkannya. Aku bilang sekali lagi. Lepaskan dia. Li Yunan, kalau kamu pergi, keluarga Lin akan hancur. Aku sudah bilang ke keluarga Lin untuk datang ke sini. Kamu akan menyesal. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah bilang akan menikah denganmu. Berisik. Ayah. Diam, aku tidak punya anak seperti kamu. Keluarga Lin hampir bangkrut. Beruntung ada Han yang murah hati membantu. Baru bisa membantu keluarga Lin melewati kesulitan. Kamu benar-benar tidak mengerti. Jadi, kamu benar-benar menjualku untuk 50 juta. Bukan menjual. Aku menyuruhmu menikah dengan Han. Itu untuk kebaikanmu. Kenapa?
Kamu sudah berani, kamu masih berani melotot, padaku aku bawa kamu pergi. Pergi boleh. Tinggalkan 50 juta. Ayah aku ini manusia, bukan benda mati. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 50 juta. Bagaimana mungkin dia bisa memberimu kebahagiaan? Uangnya aku yang keluarkan. Uang sudah siap tuan muda. Terima uang ini. Yunan tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Ini adalah kartu emas eksklusif keluarga Ji. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia punya kartu emas keluarga Ji? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Yang berdiri di depan kalian adalah putra mahkota keluarga Ji. Apa? Putra mahkota saya yang buta. Tidak mengenal Gunung Tai masalah Yunan. Buang dia. Siap. Masalahmu dengan Yunan. Saya setuju, saya setuju. Ayo aku bawa kamu pulang. Tunggu. Tuan Ji. Anak keluarga Ji saya yang teraniaya di sini. Ini harus ada penjelasannya. Karena kalian tidak bisa memikirkan cara yang baik, maka keluarga Han akan lenyap. Ya tidak mungkin. Saya dari keluarga Rothschild. Kalian tidak bisa menyentuh saya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa disentuh oleh keluarga Ji. Terima. Apa keluarga Han runtuh? Baru saja saya dengar dari Han Liu Huangguanggu dan keluarga Rothschild ada hubungan erat. Saya tahu, serahkan ini pada saya. Di balik ini pasti ada kejahatan yang mengejutkan. Sepertinya harus bertemu dengan keluarga Rothschild ini. Maukah kamu ikut saya kembali ke Kyoto? Di mana kamu berada, disitulah rumah. Baik, kembali ke Kyoto. Setelah bertahun-tahun, keluarga Ji akhirnya menyambut putra mahkota. Selamat datang putra mahkota. Beritahu semua pengawal rahasia. Selidiki Huangguanggu dan keluarga Rothschild sepenuhnya. Siap. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Saya selalu punya firasat. Semakin dekat dengan keluarga Rothschild, semakin berbahaya. Kamu harus berjanji padaku untuk melindungi dirimu sendiri. Tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Nona putra mahkota keluarga Ji benar-benar kembali. Sudah tahu. Dia adalah Yu Feng. Ya dia. Keluarga Han hancur dan merusak rencana besar keluarga Rothschild. Nona Luo, kamu harus membela saya. Nona Luo. Yu Feng yang kecil ini tidak bisa merusak rencana keluarga Rothschild. Tapi dia tahu tentang Huangguanggu. Nona Luo, jika kita tidak membunuhnya, pasti akan ada masalah besar Nona Luo. Lihatlah dirimu yang seperti anjing terlantar ini, meningkatkan semangat orang lain dan merusak kepercayaan diri kita. Saya tidak menyangka harus menyelamatkanmu dari Jiang Cheng. Memalukan berdiri tegak. Tapi Yu Feng ini, saya semakin tertarik. Besok saya akan menemui dia. Tapi kalau dia tidak datang bagaimana? Katakan itu undangan dari keluarga Rothschild. Dia akan datang. Tuan muda ini adalah pesta sambutan yang disiapkan oleh keluarga bangsawan Kyoto untukmu. Saya baru saja tiba di sini dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan ini. Tolak saja. Penyelenggaranya adalah keluarga Rothschild. Mereka mengirim orang pagi-pagi sekali. Keluarga Rothschild. Sepertinya kita perlu melihatnya. Baik, saya akan menyiapkan pakaian untuk tuan muda dan nona. Keluarga Rothschild ini benar-benar hebat, bahkan mengundang Zhu Mohan. Siapa Zhu Mohan itu? Kamu tidak tahu bintang terkenal ini. Itu gadis yang memakai gaun yang sama dengan saya. Bintang terkenal apa tetap tidak secantik kamu? Gaun yang sama ini saat kamu memakainya terlihat lebih seksi. Kamu ini biasanya sangat serius. Tiba-tiba begitu manis. Kenapa tidak suka? Saya tidak mau bicara denganmu lagi. Panglima. Sudah ketahuan. Ya.
derma penghasilan, dan pelabuhan pengangkutan Huangquan. Semua adalah rantai industri abu-abu di bawah Rochede. Rochede, aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah. Untuk membalas dendam atas saudara-saudara Wolfland ku perintahkan. Blokir semua rantai transportasi Rochede. Selain itu suruh seluruh Wolfland waspada. Tunggu perintahku. Ya, Mohan adikku sudah lama menyukaimu. Bisakah kau memberiku sebuah tanda tangan? Adikku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Saat ini dia sedang sakit parah. Bisakah kau memberiku sebuah tanda tangan? Hanya untuk sebuah tanda tangan begitu menipu orang. Apa maksudnya ini? Terakhir kali katanya ada yang kecelakaan mobil. Kali ini ada yang sakit parah lagi. Kalian benar-benar penuh akal ya? Apa maksudmu dengan perkataan ini, Zumohan? Adikku masih terbaring di rumah sakit. Apa yang kamu lakukan ini? Menyanyiakan rasa sukanya selama bertahun-tahun. Lepaskan. Kecuali kau minta maaf padaku, minta maaf. Apa kau ini siapa? Pengawal? Hentikan. Dan kau siapa? Mengapa kau ikut campur urusan ini? Bintang muda populer. Ternyata secara terang-terangan mengusir fans dengan kekerasan. Dia hanya ingin sebuah tanda tangan. Mengapa kau begitu menyulitkannya? Memenuhi keinginan hati fans, bukankah itu baik? Benar? Aku pikir apa yang kau katakan sangat benar. Aku seharusnya memberinya sebuah tanda tangan. Tapi dengan syarat. Kau lepas pakaianmu ini. Apa? Aku beritahu kau, aku Zumohan. Bukan sembarang kucing atau anjing. Bisa memakai pakaian yang sama denganku. Pengawal, tanggalkan pakaiannya. Aku masih berniat memakai setelan ini. Agar putra mahkota Ji tertarik padaku. Tanggalkan pakaiannya. mengerti. Apa tidak apa-apa? Kamu cari mati ya? Kamu siapa sih? Berani bikin onar di pesta penyambutan putra mahkota keluarga Ji. Kayaknya kalian udah nggak sabar mati ya? Kasih tahu dia siapa aku. Aku peduli siapa kamu. Aku kasih tahu ya. Sekarang aku lagi memberantas barang bajakan, nggak ada hubungannya sama kalian. Kamu tahu baju ini apa? Desainnya dari desainer top internasional. Cuma ada satu di dunia ini. Baju yang dia pakai entah dari mana, barang tiruan. Bajakan, aku bisa bilang dengan penuh tanggung jawab. Gaun itu dikirim langsung ke rumahku sama desainernya. Kalau baju yang kamu pakai ini, barang murahan yang dibuat asal-asalan. Entah dari mana kamu dapetinnya. Nggak mungkin. Tapi kamu udah bikin pacarku nggak nyaman. Kamu harus bayar konsekuensinya. Jangan dekat-dekat, aku kasih tahu ya. Aku ini artis top. Kamu nggak takut dibully netizen? Aku ini adiknya keluarga Luo Jaren. Kalian ini orang rendahan berani sentuh aku. Ah, Aku yang mukul keluarga Luo Jiaren. aku kasih tahu ya. Aku ini calon istri putra mahkota keluarga Ji. Kamu nggak takut sama keluarga Luo Jaren? Kamu nggak takut sama keluarga Ji? Apa? Kamu bilang mau nikah sama putra mahkota keluarga Ji. Takut ya, aku kasih tahu. Kamu pernah ketemu putra mahkota keluarga Ji? Berani-beraninya bilang mau nikah sama dia. Hari ini, aku mewakili keluarga Luo Jaren sama putra mahkota keluarga Ji. Ketemu. Ah, kamu. Kamu keterlaluan. Aku lawan kamu. Ada apa, kakak? Kakak, kamu harus bela aku. Mr. Yu, aku Luo Jaren dari keluarga Luo Jaren. Udah lama dengar nama kamu. Anak buahmu tinggi besar. Berani menyentuh seorang wanita lemah. Kurang gentleman ya? Wanita lemah? Tadi dia begitu tajam mulutnya. Mana kelihatan lemahnya? Mohan ini tetap bagian dari keluarga Lochar. Kamu menghinanya seperti ini. Sungguh tidak menghargai keluarga kami. Menghinanya? Kamu belum lihat. Dia menghina pacar dan fans saya tadi. Mr. Yu, demi saya. Maafkan adik saya yang kurang ajar ini. Demi kamu? Hahaha. Lucu sekali kamu membuat rekan saya tewas. Kenapa saya harus menghargaimu? Segera suruh sepupumu minta maaf pada pacar saya.
Soal utang Huang Kuan-gu, saya akan perlahan-lahan menyelesaikannya denganmu dan keluargamu. Minta maaf pada dua nona ini. Kak, aku minta maaf. Maaf, ini semua salah saya. Menyebabkan gangguan. Saya akan segera memberikan tanda tangan. Tidak usah, kamu tidak pantas mendapat simpati adik. Orang yang tidak punya etika seperti kamu tidak akan bisa bertahan dimanapun. Tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai selebriti, maka jalanmu sudah tamat. Kamu Zumohan. Terima kasih banyak pada keluarga Lochar yang telah mengadakan pesta khusus untuk saya. Tapi setelah bertemu Nona Luo, sepertinya pesta ini tidak perlu saya hadiri. Ayo pergi. Mr. Yu. Pertemuan pertama saja sudah tidak menghargai. Kurang baik ya. Bagaimana kalau Nona Luo tebak? Berapa lama saya butuh untuk menghancurkan keluarga Lochar? Kak, Yu Feng ini siapa sih? Berani begitu sombong. Tapi, setelah pangeran keluarga Ji bertekuk lutut di hadapan saya, dua keluarga kuat ini bekerja sama. Lihat saja dia masih bisa sombong apa. Bodohnya kamu. Kamu pikir pesta ini untuk siapa? Putra mahkota keluarga Ji lewat di depanmu. Kau nggak kenal mau nikah sama siapa lagi? Apa dia? Dia marga Yu bukan Ji. Kalau mau gila pulang sana, jangan bikin onar di sini. Video ini menyebar di internet. Banyak mitra yang mau putus kontrak sama aku. Pasti Yu Feng yang ngelakuin, pasti dia. Sudah cukup belum? Pintu di sana, pergi sana kakak. Kakak pasti mau bantu aku kan? Walaupun aku sering bikin kakak marah. Tapi ini Yu Feng. Yu Feng ini sedang menghina kakak. Kakak pasti mau bantu aku, bodoh. Kamu masih berani ngomong. Kalau bukan karena perbuatanmu, aku nggak bakal jadi bahan tertawaan. Kakak, aku masuk. Bilang. Semua rute pengiriman laut kita diblokir. Barangnya. Masih ada 2 batch di laut. Tapi bea cukai mungkin akan segera menemukan kita. Barang nggak berguna. Di balik semua ini, dalangnya pasti Yu Feng. Sekarang dia belum terlalu kuat di keluarga Ji. Jangan pikir aku nggak tahu niatmu. Kan kamu mau pakai tangan keluarga Luo Chaide untuk balas dendam. CEO Luo. Aku peringatkan, lakukan tugasmu. Kalau 2 batch ini nggak bisa diselamatkan, jangan kembali. Anjing baik nggak menghalangi jalan. Nona Ju, aku juga dengar tentangmu. Tapi dengan status Nona Ju, sebenarnya nggak pantas muncul. Mending. Biasanya jam segini Tuan pasti sudah pulang. Halo, apa? Tuan kecelakaan. Di rumah sakit mana? Cucu mahkota. Mencari Anda. Halo, Mr. Yu, lama tidak jumpa. cepat bilang. Mr. Yu, Anda benar-benar tidak sabar. Tidak tahu kondisi Jilao. Apakah masih bisa menahan cedera kedua? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sekarang keluar. Di depan pintu ada sebuah amplop. Datang ke alamat di amplop itu sendirian. Kalau tidak datang, Jilao bisa terlambat mendapatkan perawatan. Aku akan menemanimu. Aku bisa sendiri. Aku akan meminta Liu Mo untuk menemanimu. Apapun rintangan yang pernah aku hadapi, Zumohan kecil ini bisa membuat masalah apa? Jaga baik-baik dia. Ya, Pangeran. Keluar. Zumohan, kamu dengan segala cara menipuku untuk datang ke sini, hanya membawa 1 orang. Yu Feng, aku memanggilmu bukan untuk berkelahi. Kamu juga jangan terlalu percaya diri, karena ada keluarga Ji yang mendukungmu. Jangan meremehkanku, Zumohan. Aku ingin kamu minta maaf secara terbuka. Minta maaf secara terbuka. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Kamu, Katakan, apakah kamu yang melakukan hal ini pada kakekku? kalau memang aku yang melakukannya, lalu bagaimana? Kalau bukan kamu yang melakukannya, itu lebih baik. Kalau memang kamu yang melakukannya. Di sekitar Jilao ada begitu banyak pengawal. Kamu pikir aku punya kemampuan sebesar apa?
Aku bisa membuatnya kecelakaan. Tenang saja, dia baik-baik saja. Aku hanya bercanda. Aku tahu kamu tidak punya nyali untuk itu, katakan. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Yu Feng. Sudah lama tidak bertemu. Tidak menyangkakan. Aku masih hidup dengan baik. Hari ini aku akan membunuhmu. Kita sudah sepakat kamu hanya membantuku membalas dendam padanya. Aku baru membantu menahan Jelau. Aku tidak akan melakukan pembunuhan. Tenang saja. Wanita bodoh. Sekarang kamu tidak ada urusan lagi. Dendam lama dan baru. Hari ini, kita selesaikan semuanya. Jangan takut, di sini tidak ada sinyal. Kamu juga tidak mungkin ada bantuan. Sekarang lihat bagaimana kamu bisa sombong. Xiao Feng, tolong aku. Kamu menghancurkan keluarga Han saya. Saya memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi kakak iparmu akan celaka. Saya peringatkan kamu ganggu saya boleh. Ganggu orang di sekitar saya coba saja. Saya juga ingin mengganggumu. Tapi kamu Yu Feng terlalu hebat. Tidak ada cara. Hanya orang di sekitarmu yang harus menderita. Kakak ipar. Trik yang sama ingin menipu saya 2 kali. Linya tidak di sini kan? Yu Feng lihat itu. Tahu apa itu airnya? Benar. Itu yang selalu kamu selidiki. Racun Huangquan. Saya akan beritahu kamu rahasia lain. Tahu bagaimana teman seperjuanganmu mati? Dia mati karena racun ini. Saya yang menyuntikkannya sendiri. Hahaha, marahkan. Saya akan membuatmu merasakan rasa tidak berdaya. Yu Feng. Kamu membenar keluarga Han saya. Saya pasti akan membalas dendam. Saya beri kamu 3 detik. Minta maaf pada saya kalau tidak. Saya akan membuat kakak iparmu berangkat ke surga untuk bertemu teman seperjuanganmu. 2. Tunggu. Apa? Maaf. Ternyata Yu besar kita. Menyerah rasanya seperti ini. Lepaskan dia. Yu Feng. Kamu terlalu naif. Ini belum selesai. Berlutut. Ternyata. Kakak iparmu cantik sekali ya. Bagus enggak? Kamu berhenti. Ini sudah tidak tahan. Yu Feng masih belum bersujud juga. Tunggu, aku datang untuk membunuhmu. Pergi kau. Kakak ipar tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Cari mati kamu bilang tadi. Kalajengking kuning di tubuh teman perangku itu kamu yang menaruhnya. Kamu tidak bisa membunuhku kalau kamu bunuh aku. Kamu tidak akan tahu apa-apa. Bilang. Mengapa kamu membunuh teman perangku? Kalau kamu bicara aku bisa membuatmu mati lebih cepat. Kalau bukan karena dia menghalangi transaksi kami berkali-kali, aku juga tidak akan melakukan ini. Aku cuma pion kecil di bawah Rodhe. Sebuah bidak catur. Apa yang diperintahkan atasan itulah yang kulakukan. Tuan Yu. Tuan Yu terakhir kali mempermalukan adikku. Kali ini mau membunuh anak buahku. Kalau Mohan tidak penakut, lapor keberadaannya sebelum keluar rumah. Mungkin Han Liu sudah jadi hantu mati Tuan Yu. Hantu mati di tangan Tuan Yu bukan.
Aku menghormati Tuan Yu dan keluarga Ji. Tapi Tuan Yu, berkali-kali membuli orang-orang di sekitarku. Ini terlalu meremehkan keluarga kami. Apa maumu? Aku ini pebisnis. Asalkan kita bekerja sama saling menguntungkan. Dengan jaringan hubungan keluarga Ji dan barang daganganku, nanti jangan bilang ibu kota. Bahkan seluruh wilayah Longzhou. Dua keluarga besar kita bisa mendominasi. Hahaha. Nona Luo mungkin tidak tahu betapa dalamnya. Aku benci racun kuning yang kamu sebutkan. Di dunia ini tidak ada bisnis yang tidak bisa dinegosiasikan. Kalau ada berarti harganya belum sesuai. Aku tidak tertarik dengan uangmu setelah aku habisi Han Liu. Giliran kamu berikutnya. Tuan Yu, bukan kamu ingin memusnahkannya. Aku akan membantu kamu menyelesaikan keinginan ini. Ini permintaan maafku atas kematian teman perangmu. Juga sebagai tanda kerjasama kami. Apakah Tuan Yu sudah berubah pikiran? Bodoh. Salahmu sendiri sudah berkali-kali merusak rencanaku. Bagaimana Tuan Yu sudah pertimbangkan? Aku tidak akan pernah bergabung dengan Luo Chaide. Kalau kau bilang begitu berarti bisnis kita gagal. Aku sudah bilang sekali. Aku bisa bilang sekali lagi. Berikutnya yang akan kuhancurkan adalah Luo Chaide. Hahaha. Wah, besar sekali mulutmu sayangnya. Yu Feng, ini semua kau yang memaksaku. Obat baru yang kukembangkan bisa membuatmu lebih baik mati daripada hidup nikmati saja. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Aku tidak tenang jadi aku pasang pelacak di tubuhmu. Dulu selalu kamu yang melindungiku. Sekarang, aku akan bertempur bersamamu. Hanya dengan kalian berapa orang? Berani mengganggu putra Mauda Kilyarga Ji. Maka hadapilah dulu pasukan rahasia keluarga, Ji setuju atau tidak. Pasukan serigala yang sudah kusiapkan selama bertahun-tahun bukanlah orang sembarangan. Pasukan serigala, dengarkan perintah komandan. Semua pasukan serigala sudah siap di helikopter. Menunggu perintahmu. Kau pikir aku takut? Kalau kalian sudah keracunan dan tidak minum penawar sebelumnya, lihat berapa lama kalian bisa sombong. Luo Jiaren. Kakak ketigaku dulu, juga meninggal pada saat seperti ini. Aku ingin kau 5 tahun kemudian hari ini. Pergi ke neraka dan berlutut meminta maaf padanya. Siapa yang berani mengganggu pasukan serigala akan dibunuh tanpa ampun. Takut apa? Ayo semua maju. Tiga. Racunnya sudah bekerja. Komandan, apakah akan memerintahkan pasukan serigala untuk menembak? Tidak perlu, aku ingin membalas dendam untuk kakak ketigaku sendiri. Kamu, kenapa kamu tidak keracunan? Bunuh dia. Apa yang kau lakukan? Jangan. Lihat siapa yang berani mengganggu orangku. Siapa yang berani? Mendengar suara itu? Jika jaringan intelijen saya tidak salah 30 km dari sini, seharusnya basis pembuatan racun keluarga Luo Chaide. Apa maksudmu? Saat ini saya yakin pasukan serigala saya sudah menghancurkan basis pembuatan racun keluarga kalian menjadi reruntuhan. Yu Feng, kau terlalu mempermainkan orang lain. Saya sudah bilang akan menghancurkan negara racunmu. Menghancurkan fondasi keluargamu, tentang industri bawah tanahmu. Lihatlah sendiri. Saya akan perlahan-lahan memberantasnya. Saya tidak akan membunuhmu. Yang menantimu hanyalah hukuman penjara seumur hidup di distrik militer tertinggi. Kamu harus hidup dengan baik. Dan melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana saya menghancurkan semua yang telah kamu bangun dengan susah payah. Perlahan-lahan menjadi abu. Kakak ketiga. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam untukmu.
Kamu akhirnya sadar kamu nyaris membuat kami takut mati. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tapi kamu tidur selama 3 hari 3 malam penuh. Dr. Lee berkata, kamu sepenuhnya bertahan sampai akhir hanya berkat kekuatan tekanan. Racun yang diserap tubuhmu juga paling banyak. Bagaimana dengan Luo Jiaren? Dia sudah dibawa oleh Komandan Zhang, dibawa ke markas besar distrik militer tertinggi. Menunggu persidangan semua rantai industri racun abu-abu di bawah keluarga Luo Chai telah dihancurkan sepenuhnya. Ibu mertua, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Feng. Jika kakak ketiga mengetahuinya dari alam baka, dia pasti bisa tutup mata dengan tenang. Saya menggantikan kakak ketiga untuk berterima kasih padamu. Ibu mertua, kakak ketiga bagiku seperti kakak kandungku sendiri. Sekarang dendam besar telah terbalas. Aku merasa lega seakan beban besar telah terangkat dari hatiku. Jangan menangis lagi, tidak akan ada yang mengganggumu dan Ruo-Ruo lagi. Pangeran San, akhirnya, kamu sadar, ini sungguh kabar baik. Saya akan segera memberitahu Tuan. Tunggu dulu. Pangeran San, apakah ada pesan lain yang ingin kamu sampaikan? Apa kamu berharap aku tidak akan bangun lagi? Pangeran San, apa yang kamu katakan ini? Jadwal kakekku hanya kamu yang tahu. Bagaimana Zhu Mohan tahu jadwal kakek? Kamu pikir aku tidak tahu? Tidak peduli berapa banyak suap yang kamu terima, selama aku masih di keluarga Ji. Semua orang harus setia. Kalau ada lagi, aku akan menguliti kamu. Pangeran San, aku tidak akan berani lagi. Sekarang semuanya sudah selesai. Yunnan, maukah kamu menikah denganku? Pertemuan pertama dengan keponakan, tidak ada yang bisa diberikan ini kalung untukmu. Tidak, ini terlalu berharga. Masukkan kalung berlian Duke Joseph. Aku orang kasar, tidak ada yang bisa kuberikan. Ini tabungan tahunan untukmu, tidak banyak tapi tulus. Tidak, ini tidak bisa diterima. Masukkan kartu hitam premium. Paman kedua juga tidak punya apa-apa. Ini mobil untukmu. Masukkan mobil Bentley. Setelah dipikir-pikir, rumah lebih baik, ini gedung untukmu. Masukkan apartemen mewah. Milikku. Ini terlalu berharga. Yunnan, hadiah-hadiah ini hanya sedikit dari keluarga Ji. Kamu menikah ke keluarga Ji, kami sangat senang. Terimalah saja. Ini. Terimalah. Tapi hadiah-hadiah ini bisa membuat para prajurit perbatasan hidup dengan baik. Aku merasa tidak pantas. Kamu benar-benar berpikir begitu. Baik, Liu mau perintah. Ubah semua hadiah ini menjadi uang tunai sebagai kompensasi untuk para prajurit serigala. Untuk menghargai kontribusi mereka selama ini ke Longzhou. Aku mewakili para prajurit serigala. Berterima kasih kepada komandan. Paman-paman tidak keberatan. Tidak ada keberatan. Anak baik punya harga diri. Memikirkan dunia. Denganmu memimpin keluarga Ji, aku tenang. Aku umumkan upacara pernikahan selesai dengan sukses.